selamat datang kembali di channel Kukulutus. Dan pada video kali ini saya akan merangkum salah satu film berjudul Deep Impact. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di Richmond, Virginia, sekelompok astronom amatir sedang menatap langit malam ketika salah satu dari mereka bernama Leo Biderman melihat sesuatu yang tidak ia kenali. Meskipun berdebat dengan siswa lainnya bernama Sarah tentang identitas objek tersebut, posisi anomali kemudian dikirim ke Dr. Marcus Wolf. Dr. Wolf menggunakan observatoriumnya untuk melihat objek tersebut dan menemukan bahwa objek tersebut adalah sebuah komet. Dengan menggunakan model proyeksi, ia kemudian melihat bahwa komet tersebut akan bertabrakan dengan bumi pada suatu saat nanti. Karena tidak dapat memberitahu siapapun melalui internet, dia mengambil datanya dalam sebuah disket dan pergi untuk memberitahu seseorang. Dalam perjalanannya, dia terganggu karena teleponnya tidak bisa dihubungi. Pada saat yang sama, seorang pengemudi semi truk yang mabuk keluar masuk jalur. Akhirnya, keduanya pun bertemu dan mobil Jeep Dr. Wolf menabrak semi itu. Mobilnya pun kemudian terlempar dari sisi tebing, dilalap api dan menewaskannya. Setahun kemudian, Menteri Keuangan Rittenhouse mengundurkan diri secara tiba-tiba. Rumornya dia pergi setelah istrinya jatuh sakit. Untuk mengetahui kebenarannya, jurnalis berita bernama Jenny Rellner dikirim untuk melakukan penelitian dan mencari tahu mengapa dia benar-benar pergi. Setelah melakukan penelitian, dia menemukan bahwa Rittenhouse dan Presiden Amerika Serikat memiliki hubungan dengan seseorang bernama Ellie. Jenny berasumsi bahwa Ellie adalah orang yang berselingkuh dengan Presiden dan Rittenhouse disalahkan untuk menyelamatkan Presiden. Namun setelah mengkonfrontasi Rittenhouse tentang hal itu, dia kemudian diantar oleh Secret Service untuk menemui Presiden Beck. Dia menanyakan apa yang dia ketahui dan diberitahu untuk memberinya waktu 2 hari untuk merilis informasi tersebut. Sebagai gantinya, dia bisa mengajukan pertanyaan pertama. Setelah dibebaskan, dia pergi untuk melakukan penelitian tentang Ellie, tetapi pada akhirnya tidak menemukan sesuatu yang substansial. Sampai dia pun akhirnya mengetikkan nama itu sebagai Ele. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa itu adalah singkatan, yang merupakan singkatan dari Extension Level 11. Dengan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, dia kemudian pergi menemui ayahnya dan istri barunya bernama Chloe. Dia tidak tertarik pada mereka berdua, yang menurut Chloe mungkin karena Jenny membenci Chloe. Dia memberitahu Jenny bahwa dia mungkin tidak menyukai pernikahan barunya, tapi hidup terus berjalan. Jenny menertawakan ide itu dan pergi. Dia menunggu ceritanya sampai hari di mana Presiden Beck mengadakan konferensi pers. Dia mengatakan kepada negara dan dunia bahwa sebuah komet yang lebih besar dari Gunung Everest sedang menuju ke bumi. Dia juga mengumumkan bahwa sebuah pesawat luar angkasa yang diberi nama Mesias akan dikomandani oleh Kapten Peace. Mesias akan mencegat komet tersebut dalam waktu 2 bulan. Sementara itu, upah dan harga semua barang dipaksa untuk tetap sama seperti sebelumnya. Presiden menamai komet tersebut sebagai Wolf Biderman sesuai dengan nama Leo yang menemukannya dan Dr. Wolf. Dia mengira mereka berdua telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Tetapi Leo yang belum meninggal kemudian mengumumkan kepada publik bahwa dirinya tidak meninggal, yang membuatnya terkenal dan mendapatkan hak istimewa. Dengan komet yang semakin dekat dengan bumi, Mesias diluncurkan untuk mencegatnya. Di dalam pesawat terdapat 8 nuklir dan bor untuk menempatkannya ke dalam komet dan meledakannya. Pendaratan di komet terbukti sulit, tapi mereka berhasil menaiki komet dengan baik. Para kru kemudian mulai bekerja menanam bor dan menyiapkan nuklir untuk diledakkan. Para kru berpacu dengan matahari terbit di komet, tetapi mereka bergerak terlalu lambat. Keadaan menjadi lebih buruk ketika salah satu bor macet. Para kru memperbaiki bor tersebut, tapi tidak cukup cepat karena matahari terbit menyelimuti para kru. Salah satu kru menjadi buta karena sinar matahari, dan ketika mereka akan masuk ke pesawat ulang-alik, sebuah lubang angin melontarkan salah satu kru bernama Gus Partenja keluar angkasa.
Para kru kemudian terpaksa meninggalkannya, masuk ke dalam pesawat ruang angkasa mereka dan menyalakan nuklir dari jarak jauh. Semua siaran langsung menjadi gelap dan tidak akan kembali lagi selama beberapa saat. Sementara siaran berita kehilangan siaran komet, Presiden Beck melakukan siaran langsung dan menginformasikan kepada bumi bahwa komet tidak hancur, melainkan terbelah menjadi dua. Keduanya masih menuju ke bumi. Sekarang mereka harus menunggu sampai komet tersebut mendekati bumi, di mana AS dan Rusia akan mengirimkan nuklir untuk menghentikannya. Itu akan terjadi dalam waktu 14 jam setelah tumbukan komet. Jika rencana ini gagal, 1 juta orang di AS akan ditempatkan di bawah tanah bersama dengan hal-hal lain untuk memulai kembali kehidupan setelah komet menghantam bumi. Negara-negara lain juga mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk dengan bunker bawah tanah mereka sendiri. 800.000 orang Amerika akan dipilih secara acak dan hukum akan diterapkan dengan keras dan tegas. Beberapa dari mereka yang berusia di atas 50 tahun akan diikut sertakan. Orang-orang yang terpilih akan dibawa dengan bus dan dengan pengawalan. Di sisi lain, keluarga Leo adalah salah satu yang beruntung. Dengan memanfaatkan sebuah celah, dia meminta Sarah untuk menikah dengannya agar dia dan keluarganya dapat diselamatkan. Sarah pun akhirnya setuju dan keduanya pun menikah. Ketika tentara datang untuk mencari Leo dan keluarganya, tentara menolak keluarga Sarah. Sarah kemudian meninggalkan Leo untuk tinggal bersama keluarganya. Meskipun Leo tidak ingin meninggalkannya, dia mengambil tempat duduk di bus dan pergi bersama keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Jenny mengetahui bahwa ibunya telah meninggal dunia. Dia mengumpulkan barang-barang terakhir milik ibunya dan pergi merajuk di tengah hujan. Saat dia duduk di bangku, ayahnya kemudian datang untuk berbicara dengannya. Dia ingin Jenny bergabung dengannya, memberitahunya bahwa istri barunya pergi untuk bersama ibunya. Jenny kemudian menceritakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Pada saat itu, dia merasa seperti anak yatim piatu dan pergi meninggalkan sang ayah. Dengan 5 hari tersisa sebelum tabrakan bumi, Leo kemudian dipindahkan ke dalam gua batu kapur di mana dia akan aman dari tabrakan asteroid. Tepat sebelum dia memasuki fasilitas tersebut, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa pergi tanpa kehadiran Sarah di sana. Ayahnya memberikan jam tangannya dan mendoakan keberuntungannya. Di tempat lain, Jenny sedang bertemu dengan rekan kerjanya ketika ayahnya kembali. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bukan yatim piatu dan memberinya foto-foto saat dia dan ayahnya bersama. Dia memintanya untuk mengingat saat-saat itu yang pernah mereka lalui dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Dengan 14 jam tersisa sebelum komet menabrak, semua rudal diluncurkan ke komet. Sementara itu, Presiden Beck kemudian menginformasikan kepada dunia bahwa sekali lagi tindakan untuk menghentikan komet terbukti tidak efektif. Kedua komet tersebut masih menuju bumi tanpa ada yang bisa menghentikannya. Komet yang lebih kecil akan mendarat di suatu tempat di pantai timur Amerika Serikat. Ketika mendarat, komet ini akan menimbulkan gelombang pasang setinggi ratusan meter saat melaju di permukaan laut. Ketika mendarat, gelombang pasang akan mencapai ketinggian ribuan kaki. Genap ratus hingga 700 mil akan tersapu bersih, termasuk semua kota di pesisir pantai. Sementara itu, komet yang lebih besar akan mendarat di suatu tempat di Kanada dan dampaknya akan sangat dahsyat. Ketika menghantam, tabrakan akan melontarkan puing-puing ke atmosfer dan akan menyelimuti bumi dengan debu selama 2 tahun. Kehidupan tanaman akan mati dalam 4 minggu dan kehidupan hewan dalam beberapa bulan. Presiden Beck kemudian menandatangani untuk terakhir kalinya, berharap semua orang beruntung dan berdoa kepada Tuhan agar mereka diselamatkan. Dengan beberapa jam tersisa, Kapten Fish mengetahui bahwa panas matahari telah membuat lubang baru di komet. Dia membuat rencana dengan menggunakan 4 nuklir yang tersisa dan mereka akan meledakkan bagian besar dari 2 bagian komet. Untuk melakukan hal ini, para kru tidak akan memiliki cukup bahan bakar untuk mundur dari komet begitu mereka mendarat. Para kru memutuskan bahwa itu adalah kematian yang layak dan melanjutkan untuk mencoba meledakkan komet yang lebih besar. The Messias menyiarkan rencana mereka ke NASA dan meminta mereka memberikan kode untuk nuklir.
Di stasiun berita tempat Jenny bekerja, para staf mengundi sedotan untuk melihat siapa yang akan diterbangkan ke tempat yang aman dan siapa yang akan tertinggal. Dengan sedotan yang diedarkan, Jenny dan beberapa orang lainnya beruntung dan diizinkan untuk pergi. Namun, temannya bernama Beth dan putrinya tidak beruntung dan diberitahu bahwa mereka akan ditinggalkan. Ketika helikopter datang, Jenny menyerahkan kursinya kepada Beth dan putrinya. Setelah helikopter pergi, dia melihat kembali foto-foto lamanya dan pergi. Sementara itu, Leo yang telah mengendarai sepeda motor dengan panik mencari Sarah. Dia dan keluarganya terjebak dalam kemacetan. Leo meliuk-liuk di antara mobil-mobil dan Sarah melihat Leo. Dia memanggil Leo dan bergegas menghampirinya. Setelah melihat Leo, ayah Sarah menyuruhnya dan Leo pergi dalam upaya untuk bertahan hidup, sementara dia dan istrinya tetap tinggal di belakang di mana mereka menunggu kematian mereka. Di sisi lain, Jenny telah tiba kembali di rumah lamanya dan dia bertemu dengan ayahnya yang berdiri di pantai sendirian. Dia berdiri di sampingnya dan keduanya mengakui hal-hal yang telah mereka lakukan satu sama lain. Dengan datangnya akhir, mereka menebus kesalahan, mengakui bagaimana mereka merindukan satu sama lain dan saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Mereka, Leo dan Sarah, menyaksikan komet tersebut terbang ke atmosfer hingga akhirnya menabrak bumi. Dampaknya sangat besar, menerbangkan awan dan mengirimkan gelombang langsung ke arah Jenny dan ayahnya hingga menewaskan mereka berdua. Ombak meluluh lantakan seluruh kota New York dan menuju tempat Leo dan Sarah berada. Sementara itu, Mesias menghubungi NASA berbicara dengan orang yang mereka cintai untuk terakhir kalinya. Beberapa berhasil mengucapkan selamat tinggal, sementara yang lain tidak. Mereka mengakhiri transmisi dan dengan nuklir yang tersisa memicu ledakan yang menghancurkan komet yang lebih besar. Leo dan Sarah dapat melihat sisa-sisa komet yang lebih besar terbakar di atmosfer tanpa membahayakan. Kini setelah airnya surut, jutaan orang terbunuh dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Di tangga gedung ibu kota yang hampir dibangun kembali, Presiden Beck mengatakan kepada dunia bahwa meskipun kerusakan yang terjadi sangatlah besar, mereka memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kota-kota runtuh tetapi dibangun kembali dan para pahlawan gugur tetapi akan tetap dikenang. Kini saatnya bagi para penyintas dan seluruh dunia untuk membangun kembali dan melanjutkan kehidupan. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Wah, ini sangat seru banget. Kalian wajib nonton full movie-nya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.